Subhanahu wa ta'ala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah menjelang beberapa hari ke depan, insyaallah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah kajian tafsir ini di bulan Ramadan tetap berjalan, insyaallah. Di surat An-Naba yang kita bahas kemarin, di ayat pertama Allah menyatakan tentang bagaimana sikap, ya. Ini sikap orang-orang kafir Quraisy tentang berita yang azim, yang dimaksud adalah hari kebangkitan. Ya, mereka meragukan tentang hari kebangkitan itu. Walaupun ini berita yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, syaitan, Allah menyebut syaitan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti membawa hati kita ini untuk, pertama, kalau tingkatan orang kafir Quraisy ini ragu, Pak, tapi ada kalanya setan itu menghilangkan dalam hati kita ini bahwa akan ada hari kebangkitan, dan itu adalah bagian dari kerjanya syaitan. Maka kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, ya, kita akan diperlihatkan oleh Imam Ghazali bahwa hati manusia itu berlapis. Nah, lapisan pertama itu disebut dengan as-sadr, al-nasra laka sadra, al-ilmu fis sudur. Jadi lapisan pertama hati kita disebut dengan as-sadru, yang di sana ilmu itu diterima. Jadi ilmu itu bisa diterima oleh orang dengan akal yang sehat. Kalau orang barat, Pak, menyebut yang disebut dengan ilmiah itu ada 3. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah empiris, yang ketiga adalah sistematis. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya bisa menerima bahwa yang ilmiah itu adalah yang, misalnya kita contohkan, yang empiris. Empiris itu sesuatu yang bisa kita lihat, kita bisa rasa, kita bisa raba. Nah, mereka mengatakan mana mungkin ada yaumil kiamah itu, padahal yaumul kiamah itu bukan sesuatu yang empiris, kata mereka. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang ada itu selalu bisa dilihat? Nah, ada, Pak, udara ini ada. Pertanyaannya, apa bisa dilihat? Kalau kita mendengar, ya, karena saya mengajar fonetik, ya, bunyi suara, maka ada batasan telinga kita ini mendengar. Kalau di bawah 20.000 Hz dia sudah tidak bisa mendengar, atau di atas itu dia sudah juga tidak bisa mendengar. Allah membatasi kita mendengar dengan batasan sesuai dengan qadar kita. Dalam bahasa akidahnya, Allah sudah mengukur, Pak, ukuran yang tepat untuk kita. Jangankan itu, warna kulit kita ini, kenapa kok warna kulit kita seperti ini, Pak? Allah sesuaikan dengan negeri kita. Berbeda dengan Cina, berbeda dengan Korea, berbeda dengan Uni Soviet. Karena apa? Wa qaddarahu
taqdira. Allah sudah ukur itu semua. Maka mereka mengatakan tidak empiris itu. Tidak bisa diilmiahkan bahwa yaumul kiamah itu ada. Dan Allah menggambarkan itu dengan apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Kalau berita besar naba yang dibawa oleh Nabi itu kalian dustakan, nah kira-kira kalau kita sebagai seorang muslim masih mengkeragui bahwa hari kebangkitan itu ada, setan itu bilang, tidak apa-apalah, kalian tidak meyakini, kalian tetap meyakini bahwasanya yaumul akhir itu ada. Kata setan, silahkan, tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi dalam diri kita? Setan itu melakukan penghapusan di dalam hati kita itu seolah tidak ada. Bahkan satu hari itu kita tidak ingat bahwasanya kita akan wafat. Kenapa? Karena memang syaitan itu melakukan proses penghapusan itu. Di mana dihapus? Yang pertama, di lapisan pertama hati itu, yaitu as-sadr. As-sadr. Nah, jangankan bisa masuk ke tengahnya, yaitu yang disebut dengan al-lub, atau yang disebut dengan al-qalbu, atau masuk yang ke lebih tengah lagi yang disebut dengan al-lubbu. Itu yang dikhawatirkan oleh syaitan. Karena apa? Al-lubbu itu orangnya disebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang hatinya di setiap dia duduk, di setiap dia berdiri, yazkurunallaha, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih besar dari perjuangan seorang pejuang fi sabilillah hatta yarja, atau bagi seseorang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? As-sabaqul munfaridun. Siapa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah. Untuk apa sebenarnya? Para muhaddisun, para ahli hadis menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu lebih besar daripada segalanya. Karena ada kata subhanallah. Kalau kita lihat ada 7 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sabbaha lillahi ma fis samawati dalam surat At-Taghabun. Setelah itu fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kenapa demikian? Karena memang setan tidak suka dengan kata tasbih ini. Karena tasbih itu tidak melekatkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya ini sudah masuk di kategori yang kedua, kata Imam Ghazali. Dia hatinya sudah melekat kepada al-qalbu, hatinya sudah melekat kepada al-lubbu. Dia yakin aku akan mati. Ketika aku akan mati, aku akan masuk di barzah. Ketika aku masuk ke barzah nanti di yaumil qiyamah akan ada mahsyar. Itu bagian dari pikirannya yang terus mengalir. Dan tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dari sisi manusia di hari itu, kecuali dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat degup jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, Pak. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu kalau sholat di qiyam malam, atau beliau sholat sendirian di waktu duha, apa kata
para sahabat, kami mendengar degup jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang sesak ketika masuk ke dalam air, Pak. Gimana rasanya kalau masuk dalam air? Dan itu terjadi. Itu sekali bersama Pak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'al Abbas, datang Abbas ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu ya Rasulullah, wahai baginda, aku dengar. Tasrah itu artinya seperti kita mau batuk tapi nggak keluar. Ya, jenengan rasakan batuk nggak keluar, maaf, dahaknya berat. Ya. Wa ma bika ya Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku khawatir umatku nanti seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Naba. Amma yatasa'alun, mereka ragu bahwasana yaumul kiamah itu ada. Anin naba'il azim, padahal yang membawanya itu diriku, yang berita itu aku yang membawa, kata Rasulullah. Tapi mereka ragu. Kalau mereka ragu kepada itu, berarti mereka ragu kepada diriku. Kalau mereka ragu kepada diriku, berarti ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di mana tasbih mereka? Aina tasbihahum? Di mana tasbih mereka? Anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir, Pak. Padahal 1400 tahun yang lalu itu terjadi. Dan Masya Allahnya, apa rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Ramadan. Ramadan inilah harapan-harapan dari harapan kaum muslimin, harapan-harapan dari orang-orang mukmin untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ayat yang keempat, kalla saya'lamun. Keraguanmu itu, kata Allah, kalian akan ketahui nanti di dunia ini, atau nanti di ayat yang kelima, summa kalla saya'lamun. Kalau engkau tidak ketahui di dunia ini, nanti engkau akan ketahui nanti di yaumil akhir kelak. Pastinya begitu, Pak. Kalau kita tidak disadarkan, naudzubillah ya, kalau kita tidak disadarkan di muka bumi ini, berarti akan disadarkan nanti di yaumil akhir kelak. Kira-kira pilih mana, Pak? Sadar di bumi ini, ya, sadar di bumi ini. Kalau di akhirat kali kelak sudah tidak ada lagi, karena di yaumil akhir kelak sudah yaumul hisab, yaumul akhir. Maka Allah mengatakan, makanya kemarin kita sampaikan, hidayah itu waja'alna min baini aidihim syadda. Hidayah itu datang dari depan. Allah tunjukkan dari depan kita. Apa itu? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kalian telah melihat, kata Allah, bumi ini kami hamparkan, semua rizki kami berikan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mulai dari freeport sampai ke lautan. Alam naj'alil arda mihada, dan itu kami persembahkan untuk siapa, kata Allah? Untuk kalian. Coba, tidak ada yang kurang, sempurna. Makanya Allah mengulangnya dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana ayat-ayat kami yang kalian dustakan itu? Nauzubillah min zalik. Kita ini Pak lahir dalam kondisi fitrah. Kita pingin dijemput oleh Allah dalam kondisi fitrah. Kita ini Pak, awal-awal kita masih di dalam rahim, maka pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum fa amanna? Bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Lalu kita mengatakan apa, Pak? Fa amanna, kami beriman kepadamu ya Allah.
Lalu ketika kita dilahirkan mulai dewasa, alam naj'alil arda mihada, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain Syekh Sya'rawi bilang begini, kaifa tansa ummaka waladtaha, bagaimana mungkin engkau melupakan ibumu yang telah melahirkanmu? Waladatka ummaka bakiyan wan nasu yadhakuna sururan, kita dilahirkan dari ibu kita dan manusia di sekitar kita ini akan tertawa. Bukankah Allah yang mempersembahkan kelahiran, mempersembahkan kematian, mempersembahkan kehidupan kita? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Persoalannya Pak, gunung-gunung setinggi itu apakah cukup membuat orang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yahudi itu Pak, Yahudi itu Allah naikkan bukit di atas mereka, di atas kayak gini, naikkan bukit di atas kepala mereka, ya, diangkat oleh Allah bukit, mereka di bawah. Apakah mereka yakin bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah? Tetap tidak Pak, tetap tidak. Alhamdulillah. Bahkan jenengan lihat bagaimana ibadahnya orang Yahudi itu, mereka merungkuk seperti ini tidak sempurna. Kalau kita rukuk kita sempurna, kalau ditaruh ini di atas tempat rukuk kita itu dia sempurna. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ah, begitu kan? Lihat di dinding ratapan itu mereka seperti ini. Nah, itu Allah ingin menunjukkan. Coba lihat Yahudi itu, kata Allah. Sudah dinaikkan gunung di atas kepala mereka, tetap mereka tidak. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, melihat pasangan kita itu, masya Allah. Kalimat yang digunakan oleh Allah di sini wa khalaqnakum azwaja. Khalaqa itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi istri dan suami kita itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Dari dia tidak ada menjadi ada. Coba, kalau kita dikasih hadiah sama seseorang Pak, dia hanya beri batu akik kepada kita, batu akik. Padahal batu akik itu kan diambilkan dari sesuatu yang sudah ada, dari sesuatu yang sudah ada. Sekarang istri kita dan suami kita itu Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita tidak bersyukur? Maksudnya kalimatnya ini kepada orang kafir tadi ya. Kalian itu dari tidak ada menjadi ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian tidak meyakini diriku, kata Allah. Jadi lalu dilanjutkan oleh Allah, wa ja'alna naumakum subata. Nah, subata itu kami jadikan, transformasi tadi ya. Tidur kita itu subata. Subata itu dari kata sabtu. Sabtu itu artinya rohah, istirahat. Karena orang Yahudi dulu dalam perjanjiannya tidak boleh, karena yaumus sabtu, hari Sabtu itu adalah hari untuk Tuhannya. Ya, hari-hari waktu untuk Tuhannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Hari ujiannya Pak, hari Jumat sore, ikan itu pada muncul. Karena hari Sabtu nggak boleh ya. Hari Sabtu mulai hari Jumat sore ikan sudah muncul di pinggir lautan itu. Kata orang Yahudi, ya hari Sabtu tidak boleh keluar. Karena hari Sabtu adalah hari ibadah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bikin kanal ke arah rumah mereka sehingga air ikan itu masuk ke arah rumah mereka. Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Itu hari istirahat kalian. Tapi apa mereka pakai? Tetap mereka pakai Pak. Dengan akal mereka, dengan liciknya mereka, wa ja'alna naumakum subata. Jadi malam itu, tidur itu memang untuk istirahat. Tapi sebentar lagi bulan Ramadan ini jangan dipakai. Wa ja'alna naumakum subata. Jadi kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kenapa Allah menggunakan
libasan. Libas itu orang yang memakai pakaian dalam kondisi dingin. Ketika dia memakai pakaian dalam kondisi dingin, lalu dia mendapatkan kehangatan dari dingin itu dengan pakaiannya, maka itulah yang disebut dengan libasan. Jadi kalau malam itu antara mata, otak, hati kita dengan tubuh kita itu senyawa. Jadi kalau udah mulai di atas jam berapa, Pak? Ya, habis jam 9, habis Isya. Kalau Nabi kan habis Isya langsung tidur gitu ya. Nah, nanti kita akan merasakan di bulan Ramadan, di waktu jam berapa mulai mata itu meredup, ya, meredup. Kalau tarawih itu sudah mulai terasa ya, Pak. Faktor apa? Faktor kolak. Faktor kolak, faktor pisang goreng, faktor rawon, faktor macam-macam. Nah, faktor macam-macam. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini minimal kita disadarkan oleh Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 amalan yang ini saya sampaikan semalam di Masjid Ahmad Dahlan. Ada 3 amalan, ya, ada 3 amalan yang timbangannya kalau ditimbang maka timbangan itu tidak cukup, ya, saking beratnya timbangan itu, ya, saking beratnya timbangan itu sehingga tidak cukup. Jadi ada nanti amalan yang ketika ditimbang dan timbangannya nggak cukup, saking beratnya kebaikan itu. Apa itu? Yang pertama, al-afu anin nas. Nah, ini bisa kita latih nanti di bulan Ramadan, memaafkan manusia. Al-afu itu yang kita baca dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kalau istighfar, dosa diampuni tapi catatannya masih ada, itu namanya al-afu, namanya istighfar. Tapi al-afu, ya, yang pertama catatannya dihapus, dosanya juga dihapus. Nah, jadi kalau ada orang yang zalim kepada kita, lah maafkanlah. Ya, untuk melatihnya salah satunya adalah wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Melawan hawa nafsu itu. Apa kata kalau Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajrahu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan lalu islah, dia datang minta maaf walaupun mungkin dia tidak salah, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya dari Allah. Maka nanti di yaumil akhir, di mahsyar kelak itu ada pengumuman, diumumkan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Aina haula'i ajruhu 'ala Allah? Mana orang-orang yang pahalanya yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikumpulkan menjadi satu tempat. Jadi pertama itu. Yang kedua, as-sabru, sabar. Nah, bulan Ramadan juga melatih kita sabar. Bagaimana tidak, Pak? Makanya nanti puasa itu akan membela kita nanti di yaumil akhir kelak. Dia, ya Allah, berikan syafaat karena dia menahan makan dan minum hatinya, marahnya, ya, karena dirimu ya Allah, maka berikan syafaat. Siapa yang membela? Puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu tidak ada pahalanya, tidak akan Allah berikan kebaikan, ajruhum bighairi hisab, dan pahalanya itu tanpa dihisab. Itu orang yang sabar. Nah, yang terakhir, maka disebutkan bahwa pahala yang besar itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala azza wa jalla, kullu amali ibnu Adam, setiap amal ibnu Adam itu lahu, ya, buat dia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untuk diriku, kata Allah, aku yang akan memberikan pahala. Jadi puasa itu pahalanya Allah yang ngasih.
Makanya mizannya, timbangannya akan jauh lebih berat, ya. Dan mizan itu tidak bisa menimbang. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama memaafkan, yang kedua adalah bersabar, yang ketiga adalah puasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satunya dari 3 ketakwaan itu adalah memaafkan, bersabar, dan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan. Insyaallah ya. Targetnya berapa khatam dalam bulan Ramadan? 10 kali. Insyaallah semampu kita untuk bisa berdekatan dengan Al-Qur'an. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.